Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, saya akan mengisahkan kisah tentang Utsman bin Affan bagian 2. Pamannya yang bernama Hakam merasa malu bila ada seorang pemuda dari Bani Abdih yang keluar dari agama bangsa Quraisy. Dan Hakam amat malu dibuatnya. Maka Hakim bersama para pengikutnya berusaha menghadapi Utsman dengan siksaan dan perlakuan yang kejam. Hakam menangkap Utsman dan mengikatkan tubuh Utsman dengan tali. Hakam bertanya kepada Utsman, "Apakah engkau membenci agama ayah dan kakek moyangmu? Dan kini engkau masuk ke dalam agama yang dibuat-buat itu. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu hingga engkau meninggalkan agama yang kau anut ini." Utsman menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini untuk selamanya. Dan aku tidak akan berpisah dengan nabiku selagi aku masih hidup." Meski pamannya terus menyiksa dirinya, akan tetapi ia semakin teguh dan tak tergoyahkan dalam berkaidah sehingga pamannya merasa putus asa. Dan akhirnya melepaskan Utsman dan tidak lagi mengganggunya. Akan tetapi bangsa Quraisy masih saja membuat permusuhan kepada Utsman dan menyiksanya. Sehingga hal itu membuat Utsman berkeputusan untuk lari dan menyelamatkan agamanya serta meninggalkan nabinya. Utsman adalah muslim pertama yang berhijrah ke Habasyah bersama istrinya. Saat mereka berdua hendak berangkat untuk berhijrah, Rasulullah SAW melepaskan mereka dan berpesan, "Semoga Allah akan menemani Utsman dan istrinya yang bernama Ruqayyah." Utsman adalah orang pertama yang berhijrah bersama keluarganya setelah Nabi Allah Lut. Utsman bersama istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti para muhajirin lainnya. Mereka berdua merasakan kerinduan yang amat sangat kepada Nabi dan kepada Mekah. Maka keduanya kembali ke Mekah dan menetap di sana hingga saat Allah mengizinkannya kepada Nabi dan kepada kaum mukminin sehingga berhijrah ke Madinah. Maka Utsman dan Ruqayyah pun berangkat bersama rombongan muhajirin. Utsman mendampingi Rasulullah SAW dalam semua pertempuran yang pernah beliau lakukan. Tidak ada satu perang pun yang terlewatkan selain perang Badar. Dia tidak turut serta dalam perang ini karena harus merawat istrinya yang bernama Ruqayyah sebab sakit. Saat Rasulullah SAW kembali dari Badar dan beliau mendapati Ruqayyah telah kembali ke pangkuan Allah, maka Rasul menjadi amat sedih. Rasul berbagi kesedihan dengan Utsman atas musibah yang terjadi. Maka Rasulullah memasukkan Utsman ke dalam golongan ahli Badar dan mendapatkan jatah ghanimah. Kemudian Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan putri keduanya Rasulullah yang bernama Ummu Kalsum. Oleh karenanya, manusia memanggil Utsman dengan sebutan Dzu Nuraini, orang yang memiliki dua cahaya.
Pernikahan Utsman yang kedua kalinya dengan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah keutamaan yang tidak didapatkan pria lain selain dirinya. Hal itu dikarenakan belum pernah terjadi sebelumnya ada orang yang menjadi menantu Nabi sebanyak 2 kali selain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Keislamaan Utsman radhiyallahu anhu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum muslimin dan kepada Islam. Tidak ada kesulitan yang dirasakan oleh kaum muslimin, maka Utsman akan menjadi orang yang akan segera membantu kesulitan mereka. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa Islam kecuali Utsman akan menjadi orang terdepan yang akan mengurangi beban yang menderitakan Islam. Salah satunya adalah saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak melakukan perang Tabuk. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat membutuhkan bantuan finansial, sebagaimana beliau juga membutuhkan orang-orang yang akan menjadi prajurit dalam perang ini. Sementara pasukan Romawi memiliki prajurit yang banyak, logistis yang memandai, dan mereka bertempur di negerinya sendiri. Sedangkan kaum muslimin, mereka akan melalui perjalanan yang panjang dengan bekal yang sedikit dan kendaraan yang tidak memadai. Saat itu, kaum muslimin juga sedang mengalami masa pecilik. Yang jarang terjadi hal seperti ini di Jazirah Arab. Dengan terpaksa maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak banyak orang yang hendak melakukan jihad dan melarang mereka untuk mencari syahid mati di jalan Allah, sebab mereka tidak memiliki kendaraan yang dapat membawa mereka ke sana. Maka orang-orang tadi kembali pulang ke tempat masing-masing dengan mata yang berlinang. Pada saat itulah Rasulullah naik ke atas mimbar. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menganjurkan umat Islam untuk mengarahkan segala kemampuan mereka dan menjanjikan mereka dengan balasan yang besar. Serta-merta Utsman berdiri dan berkata, "Aku akan memberikan 100 unta lengkap dengan bekalnya, ya Rasulullah." Wajah Rasulullah menjadi cerah. Kemudian beliau turun satu anak tangga lagi dari mimbar dan beliau masih saja menyuruh umat Islam untuk menyerahkan segala yang mereka miliki. Utsman untuk ketiga kalinya berdiri dan berkata, "Aku akan memberikan 100 unta lagi, lengkap dengan bekalnya, ya Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan tangannya ke arah Utsman, pertanda beliau senang dengan apa yang telah dilakukan Utsman. Beliau pun bersabda, "Utsman setelah hari ini tidak akan pernah kesulitan. Utsman setelah hari ini tidak pernah kesulitan." Belum lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya, namun Utsman sudah berlari pulang ke rumah. Ia segera mengirimkan semua unta yang ia janjikan dan disertai dengan 1000 dinar emas. Begitu uang-uang dinar tadi diserahkan ke pangkuan Rasulullah, beliau lalu membolak-balik uang dinar tersebut seraya bersabda, "Semoga Allah akan mengampunimu, ya Utsman, atas sedekah yang kau berikan secara terang-terangan maupun sembunyi. Semoga Allah juga akan mengampuni segala sesuatu yang ada pada dirimu dan apa yang telah Ia ciptakan sehingga terjadinya hari kiamat."
Pada saat kekhalifahan Umar Al-Faruq, saat itu manusia sedang menderita tahun paceklik yang mengakibatkan banyak sawah, ladang, serta hewan yang mati korbannya. Sehingga tahun tersebut dikenang dengan sebutan Tahun Ramadah. Debu karena parahnya paceklik yang terjadi. Kesulitan yang dirasakan oleh manusia di Madinah terus semakin mengganas, sehingga banyak nyawa manusia yang terancam. Suatu pagi, para penduduk datang menghadap Khalifah Umar dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, langit sudah lama tidak menurunkan hujan, dan bumi sudah tidak menumbuhkan pepohonan. Banyak nyawa manusia yang terancam. Apa yang mesti kita lakukan?" Dengan tatapan penuh kegelisahan, Umar melihat wajah mereka dan berkata, "Bersabarlah dan berharap kepahalaan kalian kepada Allah. Aku amat berharap semoga Allah akan memudahkan kesulitan kalian pada petang ini." Pada penghujung hari, terdengar kabar bahwa Khalifah Utsman bin Affan telah datang dari Syam, dan rombongan tersebut akan tiba di Madinah pada pagi hari. Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah tentang Utsman bin Affan bagian 2. Tunggu di video-video menarik lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.